Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari dengan NIM saya 111231138. Untuk judul skripsi saya adalah pengaruh likuiditas, leverage, probabilitas terhadap financial distress pada sektor transportasi di BEI atau Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Untuk latar belakangnya adalah sektor transportasi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan selama periode 2021-2024 seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Nilai PDB sektor transportasi dan pergudangan meningkat hampir 99,56%, menunjukkan semakin tingginya aktivitas distribusi barang dan jasa. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu diikuti oleh kondisi keuangan perusahaan yang baik. Hal ini terlihat dari penurunan nilai perusahaan yang tercermin pada rasio price to book value atau PBV sebesar 74,10% selama periode 2022 sampai 2024 dan juga melemahnya indeks sektor transportasi atau IDX Trends. Lalu, serta kasus finansial distress yang dialami contoh PT Garuda Indonesia itu akibat tingginya beban utang. Dan juga kondisi tersebut pun menunjukkan bahwa perusahaan transportasi masih menghadapi risiko kesulitan keuangan meskipun sektor secara keseluruhan itu mengalami pertumbuhan. Dan yang untuk financial distress ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi di antara itu ada likuiditas tadi, leverage, dan juga profitabilitas. Nah, likuiditas itu yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu kalau leverage ini adalah mencerminkan tingkat penggunaan utang. Sedangkan profitabilitas ini adalah menunjukkan kemampuan menghasilkan laba. Namun, hasil penelitian terdahulu pun mengenai pengaruh ketiga variabel ini tersebut terhadap financial distress masih menunjukkan ketidakkonsistenan atau research GAP. Nah, selain itu juga penelitian pada sektor transportasi masih relatif terbatas. Padahal sektor ini pun memiliki karakteristik khusus seperti transportasi masih relatif terbatas, terus juga kebutuhan investasi yang besar dan juga tingkat utang yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, leverage, dan juga profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah, apakah likuiditas berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024? Yang kedua adalah, apakah leverage berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024? Lalu yang ketiga adalah, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024? Yang keempat adalah, apakah likuiditas, leverage, dan juga profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Untuk tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Yang keempat adalah untuk mengetahui pengaruh likuiditas, leverage, dan juga profitabilitas secara simultan terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Lalu landasan teori. Ada dua, agensi teori dan juga signaling teori. Apa itu agensi teori? Agensi teori ini menjelaskan hubungan antara pemegang saham atau prinsipal dan manajemen atau agent. Pemegang saham ini menginginkan peningkatan nilai perusahaan, sedangkan manajemen itu bertugas mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan. Namun, seiring terjadi konflik kepentingan dan asimetri informasi karena konsumen memiliki informasi yang lebih banyak daripada investor gitu. Untuk yang kedua adalah signaling teori. Signaling teori ini menjelaskan bahwa informasi keuangan yang dipublikasikan perusahaan menjadi sinyal bagi investor untuk menilai kondisi dan prospek perusahaan. Jadi pada penelitian ini ada tiga. Jadi likuiditas yang tinggi memberikan sinyal positif atau good news karena perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua adalah profitabilitas yang tinggi juga menjadi sinyal positif karena menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Terus yang ketiga adalah sebaliknya, leverage yang terlalu tinggi menjadi sinyal negatif atau bad news karena menunjukkan tingginya ketergantungan pada utang ataupun meningkatkan resiko finansial distress. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Nah, di sini ada gambar kerangka pemikiran dari financial distress merupakan kondisi kesulitan keuangan yang dialami perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan. Jadi kondisi ini itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor keuangan, diantaranya yang tiga tadi variabel, likuiditas, leverage, dan juga profitabilitas. Untuk likuiditas sendiri menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, maka juga semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami financial distress karena perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Yang kedua, leverage. Leverage ini menunjukkan tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan. Jadi semakin tinggi leverage, semakin besar juga resiko keuangan yang harus ditanggung oleh perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya financial distress.
Yang ketiga ini adalah profitabilitas, jadi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi itu cenderung memiliki kondisi keuangan yang lebih baik, sehingga resiko financial distress menjadi lebih rendah. Sebaliknya, rendahnya profitabilitas dapat menjadi indikasi adanya masalah operasional yang berpotensi menyebabkan financial distress. Berikut bagannya, ada financial distress yang sebagai Y, lalu juga likuiditas sebagai X1, lalu leverage sebagai X2, dan juga profitabilitas sebagai X3. Dan di sini keterangannya adalah likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress, leverage berpengaruh positif terhadap financial distress, dan juga profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress, dan terakhir adalah likuiditas, leverage, dan juga profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap financial distress. Berikutnya adalah objek penelitian. Jadi, yang pertama adalah likuiditas sebagai X1. Jadi, likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo menggunakan aset lancar yang dimiliki. Jadi, dalam penelitian ini, likuiditas diukur menggunakan current ratio atau CR dengan rumusnya CR sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Yang kedua adalah leverage sebagai X2. Leverage adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang dalam membiayai kegiatan operasional dan asetnya. Jadi, dalam penelitian ini, leverage juga diukur menggunakan debt to equity ratio atau DER. Dengan rumusnya adalah DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Yang ketiga adalah profitabilitas sebagai X3. Jadi profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Jadi dalam penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan return on asset. Dengan rumusnya adalah ROA sama dengan laba bersih atau total aset. Lalu yang terakhir adalah financial distress sebagai Y. Financial distress sendiri adalah kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Jadi ditandai dengan menurunnya kemampuan memenuhi kewajiban nih dan berpotensi menunjukkan kebangkrutan. Dalam penelitian ini pun financial distress diukur juga menggunakan Altman Modified Z-Score itu 1998 itu bisa dilihat rumusnya di sini. Dan juga rumusnya ini adalah nanti yang akan dimasukkan di penelitian saya sendiri. Selanjutnya adalah pengukuran variabel dependen. Jadi yang pertama ini adalah zona bahaya atau distress nih. Jadi kurang dari 1,10 itu perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan yang serius dan memiliki resiko tinggi juga mengalami kebangkrutan atau potensi kebangkrutannya itu tinggi. Nah, yang kedua ini adalah zona rawan atau gray zone. Jadi 1,10 itu sama dengan 2,60. Jadi perusahaan ini berada pada kondisi yang belum bisa dikatakan sehat, tapi juga belum mengalami financial distress yang serius. Jadi rentan butuh intervensi manajemen. Yang terakhir adalah zona aman atau safe zone. Jadi ini adalah di atas 2,60. Jadi perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan memiliki resiko kebangkrutan yang rendah, keuangan sehat dan stabil. Selanjutnya hipotesis. Nah, yang pertama ini adalah H1, hipotesis 1 pengaruh likuiditas terhadap financial distress. Jadi likuiditas itu diukur menggunakan current ratio atau CR. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Yang kedua adalah H2 atau pengaruh leverage terhadap financial distress. Jadi leverage ini itu diukur menggunakan tadi DER atau debt to equity ratio. Jadi leverage ini menunjukkan seberapa besar perubahan perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan. Yang ketiga adalah H3 atau hipotesis 3 pengaruh profitabilitas terhadap financial distress. Profitabilitas diukur menggunakan return on asset atau ROA. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau aset yang dimiliki. Yang terakhir ini adalah hubungan keseluruhan dengan financial distress. Jadi dalam penelitian ini likuiditas, leverage, dan juga profitabilitas digunakan untuk menjelaskan kondisi financial distress perusahaan. Jadi likuiditas dan profitabilitas yang baik itu diharapkan dapat menurunkan risiko financial distress, dan sedangkan leverage yang tinggi itu cenderung meningkatkan risiko financial distress. Jadi oleh karena itu ketiga variabel tersebut pun dianalisis baik secara parsial maupun juga simultan terhadap juga terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi periode 2021-2024 dengan rumusnya tadi Altman Z-Score. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Nah, untuk penelitian saya ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas CR, current ratio, leverage atau DER, tadi debt equity ratio, terus abis itu dan profitabilitas atau ROA, return on asset, terhadap financial distress yang diukur menggunakan Altman Modified Z-Score pada perusahaan sektor transportasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Lalu yang kedua adalah populasi dan sampel. Nah, populasi penelitian terdiri dari seluruh perusahaan di sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Jadi teknik pengambilan sampel ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang memberikan laporan keuangan secara lengkap dan juga konsisten selama periode penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, untuk diperoleh perusahaan yang memenuhi syarat itu sebagai sampel penelitian itu saya ada 9 sampel dari yang memenuhi kriteria tersebut. Lalu yang ketiga adalah teknis analisis data. Nah, data ini yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan melalui Bursa Efek Indonesia, atau analisis data digunakan menggunakan SPSS melalui uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear, berganda, lalu uji T atau parsial, uji F atau simultan, dan koefisien determinasi atau R kuadrat untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap financial distress.
Lalu terakhir ada penelitian terdahulu. Nah, jadi yang pertama ini saya ambil dari Nana Prihatna, Sulatman Rahman Nidar, dan Safira Apriliana Desmanti 2025. Jadi pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap financial distress atau studi pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Untuk yang kedua adalah saya mengambil dari Janice J. Helen dan juga Indra Wijaja dari tahun 2024. Jadi di sini adalah judul pengaruh profitabilitas, leverage, dan juga likuiditas terhadap financial distress FMCG non silikalis di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang ketiga ini saya mengambil dari Stefani dan juga Nugroho dari tahun 2023. Jadi judul ini adalah pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan juga ukuran perusahaan terhadap financial distress pada perusahaan consumer non silikas yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Nah, yang terakhir saya mengambil dari Cahyani dan juga Murwanti itu dari tahun 2025, yaitu dengan judulnya pengaruh leverage, likuiditas, dan profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor industri tekstil dan juga garment yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024. Untuk variabelnya itu sama, dan juga kenapa saya mengambil ini karena menggunakan variabel yang sama dan juga financial distress sebagai variabel dependent, sehingga dapat menunjukkan adanya research GAP juga, dan juga bisa dicantumkan ke dalam teorinya. Gitu. Terima kasih.